Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Asri dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Kampus STKIP YPUP Makassar. Saya dosen yang sedang disertifikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah senam dasar dengan bobot 2 SKS pada Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Adapun spesialisasi mata kuliah senam dasar di luar dari profesi saya sebagai seorang dosen, saya adalah pelatih Pemprov Persani yang melatih atlet senam untuk mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Berikut deskripsi mata kuliah senam dasar. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah senam dasar: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai teori praktek kemampuan dasar senam. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah senam dasar, yang pertama ialah menjelaskan pengetahuan teoritis tentang pengertian senam, ciri-ciri senam secara umum dan khusus, pembagian disiplin dan aturan yang diterapkan dalam cabang olahraga senam. Kedua, mempraktekkan berbagai teknik gerak dasar senam artistik dan ritmik. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini memuat pengetahuan segi teoritis tentang pengertian senam, ciri-ciri senam secara umum dan khusus, pembagian disiplin dan aturan yang diterapkan dalam cabang olahraga senam. Pada segi kemampuan praktek, mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mampu melakukan berbagai teknik gerak dasar senam yang berbasis lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar: 1. Menjelaskan hakikat dan pembagian disiplin cabang olahraga senam. 2. Mempraktekkan pola gerak dominan. 3. Mempraktekkan pengembangan kemampuan fisik dasar senam. 4. Mempraktekkan gerak akrobatik dasar senam. 5. Mempraktekkan gerak dasar pada alat artistik. Bahan kajian materi pembelajaran: 1. Pembagian disiplin, jenis peralatan dan peraturan senam. 2. Pola gerak dominan dalam senam. 3. Latihan pengembangan kemampuan fisik dasar senam. 4. Gerak dasar senam berbasis alat lantai. 5. Gerak dasar senam berbasis ayunan. 6. Gerak dasar alat meja lompat. 7. Gerak dasar alat balok keseimbangan. 8. Gerak dasar alat pomar. Adapun daftar pustaka yang digunakan, yang utama adalah 1. Mahendra Agus dalam bukunya Pembelajaran Senam di Sekolah Dasar tahun. Adapun daftar pustaka yang digunakan utama adalah buku Pembelajaran Senam Dasar di Sekolah, sebuah pendekatan pembelajaran pola gerak dasar dominan, buku Mahendra tahun 2001. Kedua, FIG Code of Point Women Artistic Gymnastic tahun 2013. Ketiga, FIG Code of Point Men Artistic Gymnastic tahun 2013. Buku pendukung yang digunakan adalah 1. Buku Stretching dari Anderson tahun 1980, buku The Complete Gymnastic Book oleh Bear and Friend K tahun 1980. Yang ketiga, buku Dasar-Dasar Senam oleh John and Trita tahun 2008. 4. Bergembira dengan Senam dari Majidno dan Sabto tahun 2008. Kemudian buku Teori dan Metode Pembelajaran Senam oleh Mahendra tahun 2002. Kemudian buku Stretching Anatomy oleh Nelson dan Konen tahun 2007, dan buku Didaktik Metodik Pembelajaran Senam oleh Wahyudi Arif tahun 2011. Pada rancangan pembelajaran semester mata kuliah senam dasar, pertemuannya berjumlah 16 kali pertemuan
di mana pertemuan ke-9 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Metode pembelajaran yang digunakan ada dua, yaitu 1. Luring dengan menggunakan LCD proyektor sebagai perangkat pengajaran. 2. Daring dengan menggunakan Zoom Meet, Google Classroom, dan sosial media sebagai perangkat pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah diskusi, ceramah, serta model pembelajaran Student Team Achievement Division dengan singkatan STAD. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama mahasiswa melalui belajar dalam kelompok yang anggotanya beragam baik dalam kemampuan akademik maupun latar belakang yang berbeda agar tercipta saling mendorong dan membantu satu sama lain dalam suasana sosial yang beragam untuk menguasai keterampilan yang sedang dipelajari. Alokasi waktu perkuliahan di tiap pertemuan pada mata kuliah ini adalah 150 menit. Itulah deskripsi mata kuliah senam dasar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai komponen fisik, kelentukan, flexibility, koordinasi, ya. Sudah kita latih bentuk-bentuk latihan fisik yang bervariasi, baik kekuatan lengan, perut, dan koordinasi, ya. Nah, minggu ini apa yang kita pelajari di minggu lalu, komponen fisik itu akan berpengaruh ke materi yang akan saya bawakan hari ini, yaitu bagaimana cara mempraktekkan roll ke depan dan roll ke belakang. Yang dimana ketika ingin melakukan roll ke depan dan roll ke belakang, kalian harus memiliki kemampuan fisik, baik kekuatan perut dan lengan, sehingga bisa membantu kalian untuk menyelesaikan tugas gerak roll ke depan dan roll ke belakang. Komponen fisik itu sangat penting untuk melakukan pelaksanaan gerak cabang olahraga apapun, baik di senam ataupun cabang olahraga lain. Nah, kemudian capaian yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah kalian bisa atau mampu memahami tahap-tahap teknik pelaksanaan roll ke depan dan roll ke belakang, ya. Kemudian kalian harus capaian yang ingin dicapai kedua adalah kalian bisa mampu mempraktekkan roll ke depan dan roll ke belakang dengan tahapan yang benar, dengan teknik yang benar, dan secara efektif kalian diharapkan mampu melaksanakan tugas gerak dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas gerak kalian masing-masing. Oke, jelas sampai di sini? Oke, baiklah, mari kita mulai pemanasan. Kita mulai dengan pemanasan stretching bagian kepala. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. Hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kanan. Ke atas semua, luruskan pintunya, jangan gigit.
seperti ini, kemudian bergulir. Yang pertama sampai di matras adalah punggungnya. Kepalanya tetap masuk ke dalam, rapat ke dadu, lalu tangannya ditekuk, posisikan bahunya, lalu berguling ke depan, kembali berdiri dan diam. Oke? Paham? Jadi posisi satu, tangannya lurus ke atas, ulang dulu sekali lagi. Jadi perhatikan ya. Posisi pertama, tangannya lurus ke atas, kemudian dua turun ke bawah, dagunya dimasukkan, tangannya ditekuk, lalu roll ke depan. Posisi akhir diam, tidak bergerak. Jadi bagaimana kalian menjaga keseimbangan? Oke, silahkan kembali ke tempat. Kita akan lakukan per saf dan ikuti instruksi saya. Ketika saya hitung satu, tangan ke atas, dua, tangannya di Oke, setelah melakukan roll ke depan, apa ada kesulitan yang dirasakan ketika melakukan roll? Ada Bu, Ya, kenapa? kenapa setelah melakukan roll ke depan kita susah menyeimbangkan diri Susah kembali? kembali ya posisi awal? Oke, jadi kemudian ada lagi pertanyaan itu, ya? Kenapa kalau harus roll selalu miring? Ketika melakukan roll, posisinya miring. Miring, Bu. Oke, jadi penyebab yang pertama karena peletakan tangan kamu ketika melakukan roll ke depan. Posisi tangan, posisi badan itu miring. Jadi ketika roll, miring juga hasilnya. Seperti itu. Paham jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa tidak ada. Kita lanjut ke gerakan roll ke belakang. Oke, berikutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu back roll atau roll ke belakang. Tahap pelaksanaannya juga sama dengan roll ke depan. Ada tahap awal,
yaitu roll depan dan roll belakang. Sebelum menutup perkuliahan kita melakukan cooling down untuk meregangkan kembali otot-otot dan sendi-sendi yang sudah bekerja. Oke, setelah bisa mulai, akan melihat contohnya di depan. Oke, siap? Mulai. Cangkul kakinya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi kedua. Buka palanya siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali, rapatkan kakinya, lemaskan tangannya. Duduk buat dasar dulu. Duduk yang tadi. Oke, lemaskan rapat. Oke, lemaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Balas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berdiri. Berdiri. Lemaskan jari-jari tangannya. Mengayuh. Oke, silakan duduk kembali. Menutup. Oke, baiklah, kita sudah melakukan roll ke depan dan roll ke belakang untuk pertemuan hari ini. Nah, selama kalian melakukan tugas gerak roll ke depan dan roll ke belakang, Ibu mengamati masih ada beberapa di antara kalian yang salah melakukan teknik roll ke depan. Mulai dari posisi awal, sikap berguling, dan sikap akhirnya masih ada yang tidak sesuai dengan tahapan yang Ibu jelaskan, baik posisi tangan, berguling, dan sikap akhirnya. Begitu juga dengan roll ke belakang. Masih ada beberapa di antara kalian yang ketika melakukan roll ke belakang, kakinya tidak bisa menyeberang ke matras. Masih ada yang meletakkan tangannya ketika mau roll ke belakang tidak tepat di samping telinga. Ya, saya harap kalian terus memperbaiki ya pelaksanaan geraknya, dibaca lagi kembali baik-baik bagaimana tahapan pelaksanaannya, diulang-ulang lagi gerakannya, karena ketika ingin mampu melakukan sebuah gerak ya, mampu ya, harus sering dilakukan pengulangan gerak ya, sehingga terjadi otomatisasi gerak dan pengulangan gerak yang terus-terus, sehingga badan kalian bisa menyesuaikan sehingga mampu melakukan gerakan yang awalnya sulit dilakukan, tapi karena sering dilakukan pengulangan maka akan bisa melaksanakan geraknya. Oke? Tapi ketika ingin melakukan roll ke depan atau latihan di rumah, saya harap kalian melakukan stretching dan latihan-latihan yang bisa tidak langsung masuk ke inti, karena dikhawatirkan ketika tidak ada stretching resiko cedera itu ada ya. Dan sebelum bergerak tolong diperhatikan tahapan pelaksanaannya. Jelas? Oke. Jadi minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan kembali mengulang lagi gerakan roll depan dan roll belakang untuk mempermantap kembali apa yang kita pelajari hari ini. Karena yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah kalian mampu melakukan gerakan roll dan akrobatik yang ada dalam gerakan dasar senam lantai. Kemudian pemahaman kalian sejauh mana kalian bisa memahami tahap pelaksanaannya. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian sudah paham ya dengan tata pelaksanaan roll ke depan. Jadi tugas kalian, ada tugas dari saya sebelum saya menutup perkuliahan, buat video yang diunggah di TikTok ya dengan hashtag, sebentar saya tampilkan di layar ya, silahkan direkam tahapan pelaksanaannya roll ke depan dan ke belakang. Jadi kalian buat video kalian lagi melakukan roll ke depan dan roll ke belakang, tapi disertai dengan penjelasan tahap awal, posisi tangan, roll, bagaimana posisi badan, sikap akhir, bagaimana posisi badan. Oke, bisa? Bisa. Oke, jadi nanti akan saya periksa hashtagnya. Ketika hashtag, silakan hashtag namanya, hashtag nomor tanduknya, dan hashtag roll PJKR YPUP. Ada pertanyaan mengenai tugas minggu depan yang akan dikumpul minggu depan? Tidak ada.
berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai.